Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam juga marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Adapun Zoom hari ini akan dibawakan oleh saya Angela Syafitri sebagai moderator dan Nurul Fadilah Hanum Siraga sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, kepada Nurul dipersilakan untuk memaparkan artikel ilmiah dengan judul Pengaruh Permainan Tradisional Terhadap Perkembangan Anak-anak, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Fadilah Hanum Siregar dengan NIM 2111987. Nah, adapun di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang telah saya selesaikan, yaitu tentang pengaruh permainan tradisional terhadap perkembangan anak. Nah, adapun pendahuluan, di mana zaman yang terus berkembang memacu perbedaan budaya yang semakin terus berubah. Tidak hanya perkembangan dari segi budaya, tetapi juga berkembangnya teknologi semakin maju. Dan juga di mana terjadi pada lingkungan sosial, tetapi juga terjadi pada pola bermain anak-anak. Proses dan cara bermain anak-anak dari hari ke hari mengalami perkembangan. Pada zaman sekarang, anak-anak jarang mengenal permainan tradisional. Bahkan ada yang tidak mengenal permainan tradisional. Dan juga Misbah mengungkapkan bahwa permainan tradisional yang telah lahir sejak ribuan tahun yang lalu merupakan hasil dari proses kebudayaan manusia zaman dahulu yang masih kental dan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Meskipun sudah sangat tua, ternyata permainan tradisional memiliki peran edukasi yang sangat manusiawi bagi proses belajar seseorang dan juga terutama anak-anak. Dikatakan demikian karena secara ilmiah permainan tradisional mampu menstimulasi berbagai aspek-aspek perkembangan seperti motorik, kognitif, emosi, bahasa, sosial, dan spiritual, ataupun ekologis, dan nilai-nilai dan moral. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi perpustakaan atau library research. Nah, adapun metode yang saya gunakan ini dilakukan dengan menggabungkan antara penelitian deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini juga menyajikan data tanpa adanya manipulasi serta perlakuan tambahan lainnya. Sumber utama penelitian ini adalah karya tulis ilmiah sebelumnya yang terkait erat dengan literatur review seperti buku metode penelitian, artikel, jurnal, artikel internet, dan tulisan lainnya yang masih terkait dengan penelitian saya ini. Selanjutnya pembahasan. Nah, adapun pengertian permainan tradisional. Permainan tradisional berasal dari kata dasar yaitu main, yang antara lain berarti melakukan perbuatan untuk bersenang-senang. Berdasarkan pengertian tersebut, berarti suatu permainan yang harus bisa menciptakan atau menimbulkan rasa senang bagi pelakunya. Apabila suatu permainan tidak bisa memberikan rasa senang bagi pemainnya, maka tidak lagi disebut permainan. Dan menurut Mulyawan, ada perbedaan besar antara permainan masa kini dan permainan tradisional. Yaitu pada zaman dahulu permainan tradisional tidak cuma melatih otak, perasaan, emosional seseorang, tapi juga melatih keseimbangan gerak, ketangkasan tubuh. Hal ini sangat jauh berbeda dengan permainan modern, di mana permainan sekarang banyak dibuat untuk melatih kemampuan fisik anak. Padahal disebut unsur edukatif sempurna sekurang-kurangnya harus mencakup 5 unsur, yaitu motorik atau gerak fisik, afeksi atau perasaan, dan kognitif atau kecerdasan, spiritual atau budi pengerti, dan keseimbangan. Selanjutnya, manfaat dari permainan tradisional. Menurut Al-Ningsih, pada tahun 2021 ada berbagai kelebihan serta manfaat permainan tradisional. Yang pertama yaitu melatih kreativitas anak usia dini. Yang kedua, menstimulus kecerdasan sosial emosional. Yang ketiga, sarana penanaman nilai-nilai karakter, di mana permainan tradisional menuntut adanya kepercayaan kepada Tuhan dan cinta terhadap alam. Yang keempat, mengembangkan kemampuan motorik dan kemampuan biomotorik. Dan yang kelima, bermanfaat bagi kesehatan. Dan keenam, memaksimalkan kemampuan kognitif.
Yang selanjutnya, pelestarian permainan tradisional. Ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk pelestarian permainan tradisional, seperti yang pertama, upaya pelestarian permainan tradisional melalui kegiatan kemah bakti masyarakat. Yang kedua, pelestarian seni budaya dan permainan tradisional melalui tema kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, upaya pelestarian permainan tradisional engklek melalui teknologi digital interaktif. Yang keempat, pelestarian permainan tradisional melalui model pembelajaran SPED. Yang selanjutnya, kesimpulan dan saran. Permainan tradisional merupakan permainan yang dimainkan sejak dahulu oleh para leluhur yang diturunkan kepada masyarakat saat ini. Seiring berkembangnya zaman, banyak orang-orang mulai meninggalkan permainan ini. Dan di mana lebih memilih permainan online melalui HP atau laptop. Apalagi yang terjadi saat ini, banyak anak-anak yang lebih menyukai permainan game-game online dibandingkan permainan tradisional yang dilangsungkan di uh, halaman rumah atau di bagian di lingkungan sekitar rumah seperti di lapangan ataupun di tempat-tempat bermain anak-anak. Nah, adapun saran saya terkait penelitian ini adalah di mana eh, semoga penelitian terkait permainan tradisional ini semakin dikembangkan dan diperbanyak terkait bagaimana solusi yang tepat dalam mengatasi perubahan zaman sehingga permainan tradisional ini tetap terjaga dan dilaksanakan dan juga banyak penulis yang melakukan penelitian tentang permainan tradisional ini. Sekian pemaparan dari artikel ilmiah yang telah saya selesaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurul yang sudah memaparkan artikel ilmiahnya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, kepada Mutia dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muti Permatasari. Saya ingin bertanya kepada penyaji, yaitu pada Nurul Fadilah Siregar. Apa yang menyebabkan permainan tradisional semakin jarang dimainkan? Sekian pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mutia yang telah memberikan pertanyaan. Maka pertanyaan akan dijawab oleh Nurul selaku pemateri. Kepada Nurul dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya dan juga terima kasih kepada penanya yaitu Mutia Permatasari. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Alasan mengapa permainan tradisional jarang dimainkan sekarang adalah banyak anak-anak yang lebih memilih memainkan gadget atau laptop seperti misalnya HP, di mana anak-anak lebih cenderung mengunduh permainan-permainan yang memang berbasis online. Apalagi seperti yang kita tahu, seperti PUBG, Free Fire, atau ML, di mana anak-anak lebih tertarik memainkan hal tersebut karena mungkin dari fitur-fitur yang digunakan di HP lebih memudahkan mereka tidak harus keluar rumah untuk menjalankan permainan tersebut dan juga mereka lebih memilih permainan yang tidak banyak menguras energi mereka. Seperti kan kalau menggunakan permainan tradisional, kita banyak melakukan aktivitas di luar dan juga bersosialisasi dengan orang-orang. Dan dengan itu anak-anak lebih memilih menggunakan HP di mana mereka dapat memainkannya di rumah, sehingga adanya penurunan penggunaan permainan tradisional oleh anak-anak, sehingga mereka kurang dalam bersosialisasi dan lebih memilih memainkan permainan yang memang mudah bagi mereka. Sekian jawaban saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurul yang telah memberikan jawaban. Selanjutnya, saya kembalikan ke penanya, apakah jawaban sudah dapat diterima? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nurul yang telah menjawab pertanyaan saya. Jawabannya sudah saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Mutia. Baiklah, sekian presentasi dari Saudari Nurul terkait artikel ilmiah dengan judul Pengaruh Permainan Tradisional Terhadap Perkembangan Anak. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.